Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2, mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Saya akan membahas tentang konsep demokrasi pendidikan. Sebelum kita masuk ke dalam konsep demokrasi pendidikan, kita harus mengetahui dulu apa itu demokrasi, apa arti dari demokrasi. Ya, pengertian demokrasi mencakup dua arti, baik secara horizontal maupun vertikal. Yang dimaksud dengan secara horizontal ini adalah bahwa setiap anak, tidak ada kecualinya, mendapatkan kesempatan yang sama untuk melaksanakan pelajaran di sekolah. Ya, sebagaimana telah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 ayat 1, yang berbunyi tentang tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ya. Sedangkan demokrasi secara vertikal adalah bahwa setiap anak mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Ya, baik, saya langsung saja masuk ke dalam konsep demokrasi pendidikan. Ya, baik, berbicara tentang pendidikan, kita semua pasti sudah tahu bahwa pendidikan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ya, hal tersebut telah menjadikan pendidikan sebagai elemen yang berhubungan langsung dengan hidup, yang berhubungan langsung dengan kehidupan manusia. Ya, pendidikan, kemampuan atau skill dan pengetahuan merupakan salah satu modal yang harus dimiliki oleh setiap individu untuk dapat hidup di zaman yang serba modern ini, serba sulit, di mana pendidikan ditengarai sebagai dasar kesuksesan bagi individu dan masyarakat, baik kesuksesan dalam individual, kesuksesan dalam perkelompokan, dan kesuksesan lainnya. Akan tetapi dalam perkembangannya, pendidikan yang menekankan pada kemampuan dan intelektual dianggap oleh sebagian pemikir pendidikan belum mampu menyentuh aspek-aspek pokok dari pendidikan itu sendiri, sehingga membutuhkan suatu sistem pendidikan yang lebih komprehensif dan meliputi segala yang lebih komprehensif, seperti seperti suatu sistem pendidikan yang diharapkan mampu menutupi kekurangan yang selama ini mengalir lembut dalam sistem pendidikan yang ada. Ya, baik, terima kasih. Mungkin sampai situ saja materi yang saya kasih atau materi dari saya. Ya, jika ada kata-kata yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna, saya dari kelompok 2. Ingin menjelaskan sedikit tentang prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, demokrasi adalah
gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan kesamaan dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi warga negara. Di dalam pendidikan, demokrasi ditunjukkan dengan pemusatan perhatian serta usaha pada si anak dalam keadaan sewajarnya. Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Dalam keadaan sewajarnya. Ada beberapa masalah yang senantiasa terkait di dalam setiap pelaksanaan pendidikan. Yang pertama, hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Yang kedua, hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka. Dari kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa ide dan nilai demokrasi pendidikan sangat banyak dipengaruhi oleh alam pikiran, sifat, dan jenis masyarakat tempat mereka tinggal. Dalam realitasnya atau kenyataannya, pengembangan demokrasi pendidikan tersebut akan banyak dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan dan penghidupan masyarakat mereka tinggal. Umpamanya seperti masyarakat agraris yang sangat jauh berbeda dengan masyarakat metropolitan modern. Prinsip-prinsip demokrasi pendidikan yang pertama, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai luhur. Yang kedua, wajib menghormati dan melindungi hak asasi manusia yang bermartabat dan berbudi pekerti luhur. Yang ketiga, mengusahakan suatu pemenuhan hak asasi warga negara. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Andi Rahmasia yang akan menjelaskan tentang demokrasi pendidikan di Indonesia. Ketahui bahwa bangsa Indonesia telah menganut dan mengembangkan sistem asas demokrasi dalam pendidikan sejak diproklamasikannya kemerdekaan hingga masa pembangunan sekarang ini. Dan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutarakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan dan pelaksanaannya diatur dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran dan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Jadi di Indonesia semua warga negara diberi kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang pendidikannya diatur oleh satu sistem pendidikan nasional. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Menurut undang-undang ini, demokrasi pendidikan cukup banyak dibicarakan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal ini dapat terlihat dalam pasal-pasal berikut. Yang pertama, pasal 5. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6. Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Kemudian pasal 7. Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan sosial ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan tersebut. Dan pasal 8 yang pertama, setiap warga negara memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Kemudian
Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Pelaksanaan ketentuannya ini sebagaimana pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada yang namanya GBHN. GBHN ini garis-garis besar haluan negara. Pembahasan pendidikan dalam GBHN ini penjelasannya sangat banyak, ada 18 poin. Tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kemudian, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pembahasan pendidikan dalam GBHN ini penjelasannya sangat banyak, ada 18 poin. Tetapi saya hanya menyebutkan beberapa saja di antaranya. Yang pertama, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Kemudian, pendidikan merupakan proses budaya untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Dan dalam rangka mencapai tujuan nasional, perlu segera disempurnakan sistem pendidikan nasional yang berpedoman pada undang-undang mengenai pendidikan nasional. Nah, berdasarkan apa yang termuat dalam undang-undang dan GBHN tersebut, dalam pelaksanaan konteks demokrasi merupakan suatu proses untuk memberikan jaminan dan kepastian adanya persamaan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama pada usia sekolah tertentu. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Pada dasarnya, Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk mengembangkan nilai-nilai fitrah yang ada dalam dirinya untuk menyelaraskan dengan perkembangan zaman. Islam juga memberikan petunjuk kepada para pendidik, sekaligus menghendaki agar mereka tidak mengekang kebebasan individu anak dalam mengembangkan potensi-potensinya yang telah dibawanya sejak lahir. Keberadaan demokrasi dalam pendidikan Islam tentu saja tidak dapat dilepaskan dari sejarah demokrasi dalam ajaran Islam dan demokrasi secara umum. Demokrasi dalam ajaran Islam secara prinsip telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang biasanya kita kenal dengan nama musyawarah, yang sering kita lihat yang dilakukan oleh masyarakat. Kata demokrasi memang tidak ada dalam Al-Quran, karena kata demokrasi berasal dari Barat dan Eropa yang masuk ke dalam peradaban Islam. Hasan Lagulung dalam buku Asas-Asas Pendidikan Islam menjelaskan bahwa pendidikan dapat ditinjau dari dua hal. Yang pertama dari sudut pandang masyarakat dan yang kedua dari sudut pandang individu. Pendidikan berarti pewarisan kebudayaan dari generasi tua ke generasi muda agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan, atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi lainnya agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara. Dan yang kedua, dari segi pandang individu, peranggapan bahwa manusia di atas dunia ini mempunyai sejumlah atau seberkas kemampuan yang sifatnya umum. Dalam pengertian ini, pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses untuk menemukan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan ini. Jadi, pendidikan ini berarti proses penampakan atau manifest yang tersembunyi atau laten pada anak didik. Dalam memberikan penafsiran makna demokrasi pendidikan mungkin terdapat bermacam-macam konsep, seperti juga beraneka ragam pandang dalam memberikan arti demokrasi. Dalam pemerintahan, demokrasi harus dijadikan filsafat hidup yang harus ditanamkan kepada setiap peserta didik. Imam Wahyudi dalam bukunya Pengembangan Pendidikan menjelaskan sebagai lembaga pendidikan formal, sekolah memberikan harapan kepada masyarakat di tengah adanya rasa ketidakjelasan terhadap lembaga pendidikan masyarakat pada umumnya serta keinginan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Secara umum, sekolah yang dikenal adalah SD,
SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.